Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Ya, selamat pagi, selamat Jumat Agung. Hari ini kita akan ibadah di Jemaat Saloso ya. Jumat Agung di Jemaat kami Saloso di pagi hari ini. Situasi sekarang di gereja kami, ya, sementara jemaat pada datang. Dan sebentar juga ada perjamuan. Tercurah untuk menebus hidup. Terima kasih Kau tebus hidup. Perayaan ibadah Jumat Agung yang terkasih dalam Allah Tritunggal. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Patutlah kita menaikkan pujian dan syukur kepada Allah Tritunggal atas kasih kemurahan-Nya bagi kita ciptaannya yang paling mulia. Yesus, Guru dan Tuhan kita, telah melalui penghinaan, didera, diludahi, bahkan mati di kayu salib. Mari sidang jemaat, ibadah perayaan Jumat Agung yang terkasih di dalam Tuhan, dengan penuh hikmat, dengan penuh kusuk dan kerendahan hati, kita siapkan diri, kita siapkan pikiran dan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Dimohon dengan sangat kiranya HP kita di silent atau sekaligus kita matikan demi hikmatnya ibadah perayaan Jumat Agung pada pagi hari ini. Acara kita di dalam ibadah perayaan Jumat Agung pada hari ini adalah pembukaan, yang kedua ibadah, dan di dalam ibadah kita pada perayaan Jumat Agung kali ini kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Dalam sakramen kita
di dalam gereja Toraja, anak-anak sudah diikutkan di dalam perjamuan kudus. Olehnya itu, di dalam ibadah nanti, dalam sakramen perjamuan kudus, akan ada anggur khusus untuk anak-anak dan ada anggur untuk orang tua. Itu nantinya akan berjalan secara otomatis. Dan yang ketiga adalah penutup. Sekarang Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuk di dalam ibadah. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi di pelataran Tuhan. Kita boleh hadir pada pagi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul untuk mengenang dan merenungkan karya terbesar Allah bagi kita. Yesus Kristus yang tertikam karena pelanggaran kita, yang diremukkan karena kesalahan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tema yang menuntun kita, Ia telah menyerahkan nyawanya. Kita akan membaca Mazmur pasal ke-22 yang berbunyi demikian. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tertenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua orang yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku mendekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing yang mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Sebab membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya, kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan bentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab tidak ada yang memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang-orang yang tertindas, dan tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena itu sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah kita datang dengan hati yang hening, penuh syukur dan hormat, sebab kita ada di hadapan Allah yang telah mengaruniakan anaknya demi keselamatan kita. Sidang jemaat, mari berdiri.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah kita biarlah berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam dan kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Sertamu juga. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Berikan bagimu tubuhku darahku, engkau pun ku terus selamat jiwamu. Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai pada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Dia yang berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kita adalah sahabat-sahabat yang dikasihinya, namun kita sering menyakiti hatinya.
hati datang kepadanya mengaku dosa kita. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan ternoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saatnya kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih dan berkat-Nya yang selalu mengalir dalam kehidupan kita. Mazmur 22 ayat 6 menuntun kita. Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu dan ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Aturan hasil karya dari sekolah minggu mau ditukar dengan duit. Ya, makai pun mau sekolah minggu nih. Tidak, hah? 50 satu kali 100 menghargai hasil karya sekolah minggu. 100 bisa ayo pen talun boleh semangat. Engkau telah memberikan nyawamu bagiku. Terimalah persembahan ini sebagai tanda kasih dan syukur kami. Jadikanlah hidup kami persembahan yang kudus, berkenan di hadapan-Mu. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa
Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan menutupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan akan dinyatakan? Sebagai taruk ia tunggu di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandangnya dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Pasal 10
ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Seberang sungai Kidron, di situ ada suatu taman dan ia memasukinya bersama murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, obor, dan senjata. Yesus yang tahu semua yang akan menimpa mereka, Yesus dari Nazaret, katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu ia bertanya lagi kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah aku katakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah supaya digenapi firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan menyerang hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Tidakkah aku akan minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu dikenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid yang lain itu yang mengenal imam besar kembali keluar, berbicara dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Waktu itu udara dingin. Karena itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah berdiri dekat api arang yang telah mereka nyalakan dan menghangatkan badan. Juga Petrus berdiri menghangatkan badan bersama mereka. Berdiri dan menghangatkan badan. Kata orang kepadanya, apakah engkau juga muridnya? Ia menyangkalnya, katanya, bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kuliah di taman itu bersama dia? Petrus pun menyangkalnya lagi, dan seketika itu juga berkokoklah ayam. Mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Namun kamu mempunyai kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan satu orang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak lagi, jangan orang ini, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Menaruhnya di atas kepalanya, mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, salam hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Kemudian kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Padamu dari atas,
Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Lihatlah rajamu." Lalu berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Nama tempat tengkorak yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala kepada orang Yahudi, kepada Pilatus, "Janganlah engkau menulis raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, 'Akulah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis. Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan." Ada pula nas lain yang mengatakan, "Mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam." Sesudah itu Yusuf dari Arimatia meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak geharu, kira-kira 30 kilogram beratnya, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di sini. Jauh sekali pada masa penangkapan dan penyaliban Tuhan Yesus. Dan merenungkan, andai kata diriku hadir juga di sana sebagai seorang saksi. Ketika diriku hadir di sana sebagai seorang saksi dari bagian orang-orang Roma, orang-orang Yahudi, kira-kira apa yang mau kita lakukan? Apakah
Apakah kita akan seperti para pendemo yang kemudian juga berteriak-teriak tidak karuan? Salibkan dia. Dan ketika kita hadir di sana sebagai orang-orang yang percaya pengikut Yesus Kristus, apakah yang harus kemudian kita lakukan? Yang sungguh-sungguh sangat menjadi sebuah penanda dari proses yang panjang pengorbanan Allah di dalam Kristus ialah tanda kesempurnaan. Ada beberapa angka tentang tanda kesempurnaan. Dalam hal ini 3. Malam-malam kemarin ketika Yesus mengajak murid-muridnya di taman dan ia pergi berdoa, ada 3 orang murid saja dari 12 yang dipanggil. Dan ketiga-tiganya melambangkan ketidaksabaran, ketidaktaatan dan ketidaksetiaan. Tidak sanggupkah kamu untuk berjaga-jaga sekejap saja? Kata Yesus. Itu menggambarkan kehidupan manusia yang tidak sabaran, tidak taat dan tidak setia dalam banyak hal, tidak sanggup untuk bertahan. Lalu menyeberang pada hari berikutnya, Jumat, yang kita peringati Jumat Agung. Hari ini selain dari stola ini warna merah, kita semua diminta kalau boleh berpakaian gelap. Mungkinkah kita berduka karena kematian Tuhan? Saya pikir tidak. Karena tanpa kematian dan pengorbanan Kristus kan tidak akan ada penebusan. Kita berpakaian gelap, ma bolong-bolong ke, ma abayulotong ke, bukan berduka bahwa Yesus mati, tetapi kita berduka bagi diri kita sendiri. Hidup kita gelap. Sebagai sebuah komunitas orang-orang percaya. Komunitas orang-orang percaya. Di dalamnya semuanya adalah orang percaya. Mungkin saja kita berbeda-beda status, pekerjaan, dan lain-lain. Tetapi kita hidup dalam sebuah komunitas. Komunitas umat Allah yang berjalan bersama menuju kepada kesempurnaan langit dan bumi yang baru. Itu diwujudkan melalui perjamuan kudus yang akan kita masuki bersama. Persiapkanlah hati, bukalah hati dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur bahwa Allah berkenan oleh pencurahan darahnya menebus kita untuk membawa kita berjalan bersama menuju kepada kesempurnaan hidup. Hiduplah dalam iman yang benar, berserah dan percaya kepada Tuhan. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita dalam doa. Kami memuji-muji-Mu ya Tuhan Bapa yang kudus. Kami mengucap syukur atas segala kekayaan bumi-Mu yang sungguh amat baik. Engkau mencipta kami seturut dengan gambar dan rupa-Mu, mengutus kami merawat bumi sebagai rumah bersama, agar kami dapat hidup bersama, saling mencinta seperti Engkau mencintai kami dan seluruh ciptaan-Mu. Sekalipun kami berdosa, dalam kasih-Mu yang tidak terbatas Engkau mengampuni dosa kami. Engkau setia pada perjanjian-Mu, membebaskan dan menuntun umat pilihan-Mu dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Engkau mengutus para nabi dan banyak orang yang setia kepadamu.
untuk memanggil umat-Mu berjalan bersama ke jalan kebenaran-Mu. Ketika saatnya tiba, Engkau mengaruniakan Yesus Kristus anak-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami terus mengenang dan ingin hidup di dalamnya bersama anak-anak kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada yang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pada hari itu akan diserahkan, Yesus Kristus menganugerahkan perjamuan kudus untuk mengenang dan merayakan kematian dan kebangkitannya. Saat itu Yesus Kristus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Sesudah makan, ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku." Di sini kita mengenang dan merayakan karya penyelamatan dari Allah. Kebangkitan-Mu kami rayakan, kesempurnaan kerajaan-Mu kami nantikan. Agar kami dipersatukan dengan Yesus Kristus dan dengan semua umat-Mu di berbagai tempat. Dengan demikian kesatuan dalam Kristus dapat benar-benar terwujud. Taruhlah firman-Mu dalam hati dan mulut kami, agar kami mampu menjadi murid-Mu yang setia, membawa pengharapan di tengah keluarga dan masyarakat kami, hingga Yesus Kristus datang kembali dalam kesempurnaan kerajaan-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kejelasan teknis supaya ini bisa cukup berjalan lancar. Jemaat yang berada dari Siapa pegang roti itu? Kurang Pak. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Silakan, meja perjamuan telah terbuka.
dosaku dengan sesal dan malu berbalik darah Yesus, darah Yesus, minuman
Sungguh tak berkara pengorbanan penebus agar manusia diterus. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua minum dari sini. Minuman ini adalah-adalah-Ku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Sungguh tak berkara pengorbanan penebus agar manusia ditebus. Potong ini banget, Cem, ya?
Oke. Firman Tuhan dari kitab Roma pasalnya yang keempat. Serta keyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati.
keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Pada kaki salibmu, Yesus, ku berlindung, air hayat Golgota pancaran yang agung. Tuhan yang kekasih, pergilah dan hiduplah dalam kasih Kristus. Ia telah menyerahkan nyawanya bagimu. Bawalah kabar salib kepada dunia yang haus akan pengampunan dan damai sejahtera dari Allah. Arahkanlah hati dan bawalah berkat Tuhan dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jam 5 sore dan akan dipimpin oleh Pendeta Daud Palelingan. Beliau ini adalah Sekretaris KLM, Komisi Liturgi dan Musik Gereja Toraja, yang membuatkan kita liturgi setiap kali ada ibadah perayaan-perayaan khusus Hari Raya Gerejawi dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Sekali lagi disampaikan bahwa besok Sabtu Sunyi kita akan ibadah di sini pada jam 5. Kemudian pada hari Minggu atau Paskah, SMGT akan pawai obor, sudah diatur oleh pengurus SMGT. Kemudian ibadah jemaat jam 6 pagi. Sekali lagi, ibadah jemaat jam 6 pagi. Dimohon membawa soko untuk jamuan kasih sesudah ibadah. Kas jemaat akan menyediakan telur pasta dan sarapan, kopi dan teh. Kiranya menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita senantiasa. Selamat. Demikian dari sini ya ibadah Jumat Agung kita akan kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.